Siapa yang bersuka cita hari ini? Lambaikan tangan saudara. Bisa sekali lagi buat Yesus tepuk tangannya yang paling meriah. Puji nama Tuhan. Siapa yang hadir kemarin di dalam perayaan Valentine, konser musik di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Luar biasa, Tuhan kita ajaib, Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Ya. Dan hari ini kita akan masuk di dalam bagian yang ketiga dari seri khotbah tentang covenant. Selama sebulan ini kita bicara tentang yang namanya perjanjian, tentang yang namanya covenant. Ya, dan saya berdoa bahkan dari minggu pertama, minggu kedua, apalagi nanti hari ini, minggu ketiga. Apakah saudara terima kartu seperti ini waktu tadi masuk? Belum ya? Belum ya? Kapan dibagikan ya kartunya ini? Oke, nanti tolong disiapin kalau sudah di akhir khotbah ini bisa segera dibagikan. Ya, terima kasih. Jadi doa saya adalah kita semua dalam perjalanan iman kita, sungguh-sungguh kita itu jadi orang Kristen yang ada di dalam covenant sama Tuhan. Ada di dalam perjanjian sama Tuhan. Karena kita adalah umat perjanjian. Alkitab kita juga adalah kitab perjanjian. Terdiri dari dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Sebagai orang Kristen, saudara harus menyadari Alkitab kita tuh isinya adalah perjanjian Tuhan dengan umatnya. Tuhan buat perjanjian dengan Abraham. Tuhan buat perjanjian dengan Nuh, dengan Daud, dengan Isa, dengan Yakub, dengan Yusuf dan seterusnya. Isi Alkitab itu adalah perjanjian. Itu sebabnya kalau saudara mau mengalami pengalaman-pengalaman mereka, saudara dan saya juga harus ada di dalam perjanjian. Banyak orang Kristen buka Alkitab, baca Alkitab, kemudian berusaha melakukannya, tapi nggak ngalami apa-apa. Sesederhana karena nggak ada perjanjiannya. Hanya ketika kita itu ada di dalam perjanjian, maka semua yang tercatat di dalam kitab perjanjian, apa yang dijanjikan Tuhan, semuanya akan tergenapi dalam hidup kita. Saya nggak tahu dengan saudara, karena dalam hidup saya sebenarnya sejak dari awal saya ini anak perjanjian. Kenapa saya ngomong begitu? Karena waktu orang tua saya menikah, terus kemudian setelah itu mama saya hamil, anak pertama. Tapi baru berapa bulan keguguran. Waktu ke dokter, dokter ngomong harus cepat ya punya anak. Kalau enggak besok akan susah untuk punya anak. Jadi mereka membuat covenant sama Tuhan, mereka membuat janji sama Tuhan bahwa kalau Tuhan kasih anak, maka mereka akan mempersembahkan anak itu milik Tuhan. Jadi itu perjanjiannya. Dan kemudian Tuhan karuniakan saya kepada mereka. Jadi saya ada, keberadaan saya itu dimulai dari sebuah perjanjian. Ya itu sebabnya buat saya, untuk anak-anak saya juga sama. Semua anak-anak saya semuanya ada di dalam covenant bahwa dalam keluarga kami dari generasi ke generasi kita adalah keluarga yang ada dalam perjanjian. Seperti Abraham membuat covenant sama Tuhan, setelah itu anaknya Ishak membuat covenant, setelah itu cucunya juga membuat covenant. Yakub, Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini semua generasi ke generasi, ini adalah keluarga yang membuat perjanjian. Jadi saya mau ajak saudara untuk memahami bahwa firman Tuhan minggu ini adalah landasan yang penting sekali untuk kita masuk going deeper with God. Tidak semua orang yang beribadah membuat perjanjian sama Tuhan. Saya nggak tahu dengan saudara, tapi buat saya yang namanya ibadah itu adalah perjanjian saya sama Tuhan. Ibadah itu bukan kalau nggak hujan saya ibadah.
Kalau ada waktu saya ibadah. Itu bukan perjanjian, itu bebas. Gak ada ikatan, gak ada perjanjian ya. Pokok kalau saya pas bisa seluangnya waktu saya. No. Buat saya ibadahkah, melayanikah, itu adalah sebuah perjanjian. Buat saya kalau saya sama Tuhan sudah ngomong doa puasa, itu sebuah perjanjian. Bukan nanti kalau nggak lapar, kalau masih bisa, kalau nggak diajak makan sama orang lain, sama teman, maka saya tetap puasa. Lah kalau diajak makan nggak enak, sungkan lah sama teman-teman yang lain. Nanti gimana kan nggak enak juga. Terus kita nggak puasa. Itu puasanya adalah kalau bisa, bukan perjanjian. Sama-sama puasa, sama-sama ibadah, sama-sama melayani, sama-sama bersaksi. Yang satu kita lakukan tanpa ikatan, bebas. Yang satu kita lakukan di dalam covenant, di dalam perjanjian. Kalau saudara ngerti hukum yang satu ini, mulai hari ini, hidup saudara bukan lagi di luar. Anda ada di dalam covenant. Hidupmu dan keluargamu ada di dalam tangannya Tuhan. Anda akan melihat penyertaannya nyata dalam hidup saudara. Tangannya nyata dalam hidup saudara. Dan semua janji-janji yang Anda temukan di dalam kitab perjanjian itu satu demi satu akan dimanifestasikan itu dalam hidup saudara. Oke? Jadi ini covenant, ini perjanjian. Dan hari ini kita masuk di bagian yang ketiga dalam khotbah covenant ini. Saya mau bagikan kepada saudara tentang the most important assets for believers. Aset terpenting buat orang percaya. Kalau bicara aset, di benak kita munculnya apa? Sebagian mungkin langsung munculnya tanah, properti, falas, emas, kripto, mungkin yang milenial ya. Sebagian dari kita mungkin muncul aset sama dengan ini. Ya oke, good, very good. Tapi saudara harus tahu, lebih dari semua aset-aset yang tadi itu, ada satu aset sebagai orang percaya yang terpenting yang harus kita punya. Namanya adalah iman. Mari kita baca Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tanpa aset yang satu ini, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, tanpa yang satu ini nggak ada perkenanan Tuhan. Anda mau doa, Anda mau puasa, Anda mau beribadah, tanpa iman tidak berkenan. Jadi iman itu yang membuat perkenanan Tuhan ada. Iman itu yang membuat kita diterima sama Tuhan. Ibadahmu diterima, doamu diterima. Iman itu yang membuat kita bisa connect sama Tuhan. Dan mulai hari doa saya, aset yang satu ini, iman dibangkitkan di dalam hati saudara. Amin. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus. Coba semuanya katakan harus. Lebih keras lagi katakan harus. Orang yang berpaling kepada Allah, ia apa? Harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau Anda sungguh-sungguh mencari Dia, sungguh-sungguh ibadahnya, sungguh-sungguh melayaninya, sungguh-sungguh taat sama firman Tuhan, saya mau ngomong sama saudara, Ia akan memberi upah kepada saudara. Dan kita harus percaya. Iya. Karena iman itu ibaratnya adalah kuncinya untuk masuk dalam satu ruangan. Tanpa kunci, ruangan yang terkunci, Anda mau masuk nggak bisa kan? Mau digedor-gedor, didobrak-dobrak, kalau pintunya kuat, Anda nggak bisa. Kalau Anda mau masuk di dalam perjanjian dengan Tuhan, terima janji-janji Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang tersedia, harus punya kuncinya. Apa tadi kuncinya?
Iman, begitu ada iman, itu aksesnya, pintu terbuka, semua janji-janji itu tersedia di dalam hidup saudara. Kuncinya adalah iman. Ini alasan kenapa Abraham bisa masuk di dalam covenant sama Tuhan. Membuat perjanjian sama Tuhan. Karena iman. Siapa di sini yang mau membuat covenant sama Tuhan? Belajar ya dari Abraham ya. Kita lihat gimana dia buat covenant sama Tuhan. Di Kejadian 15 kita baca mulai ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saya juga mau ngomong sama saudara di tempat ini. Yang hadir ibadah di sini jemaat keluarga Allah. Berkatmu akan sangat besar. Mujizatmu akan sangat besar. Tahun ini kemenanganmu akan besar. Keberhasilanmu akan besar. Anugerah Tuhan dalam hidupmu besar. Amin. Lanjutkan. Ayat 2. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Karena Abraham sudah nunggu sekian lama. Tuhan berjanji mau punya anak, tapi sampai saat itu belum juga dia punya anak. Jadi kalau diberkati ya ngapain? Nanti sebentar lagi juga sudah akan pulang ke surga. Buat apa semuanya itu? Kadang-kadang di dalam hidup kita ketika kita belajar percaya sama Tuhan, beriman. Tapi sampai kapan berimannya? Gak jadi-jadi, gak sembuh-sembuh, gak ada jalan keluar, gak ada pemulihan keluarga. Gak ada mujizat terjadi, dikotbahin terus. Tapi kayak angin surga aja, janji-janji yang gak akan pernah terjadi. Itu kayak fata morgana aja. Janjinya indah, tapi kapan? Kadang-kadang orang bisa capek di dalam perjalanan imannya mengikut Tuhan. Itu yang dialami Abraham. Mari kita lihat ayat berikutnya. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan. Sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat 4, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi Abraham ini saudaraku dalam kondisi sudah menanti puluhan tahun, gak juga dijawab doanya, tidak juga dapat anak. Dia sudah capek, terus Tuhan ngomongnya gini, Abraham, kamu tetap akan punya anak. Bukan cuma kamu punya anak. Tapi kamu jadi bapak banyak bangsa. Itu ibaratnya saudara sudah dijanjiin Tuhan, nanti kamu diberkati. Tapi kemudian bertahun-tahun Anda dengar orang lain terima mujizat, mengalami terobosan. Anda enggak sendiri. Sudah doa, sudah taat, sudah melakukan semuanya, Anda enggak ngalami sendiri. Terus kemudian Tuhan ngomong lagi sama saudara, kamu akan diberkati. Kita dengar itu sendiri kan sudah ilfil ya. Dengar kayak gitu sudah. Anda mungkin dengar khotbah gini, sebagian orang yang sudah tawar dalam hatinya, diberkati lagi mau kapan. Tapi Tuhan malah ngomong sama Abraham dan Tuhan ngomong sama saudara, berkat yang akan kau terima akan 1000 kali lipat. Itu ibaratnya kayak janji satu aja nggak digenapi. Sekarang ditambahin 1000 lagi. Kok kayaknya muluk-muluk banget. Akan ada orang-orang di tempat ini. Hutangmu bukan hanya akan lunas. Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Engkau akan dipakai Tuhan melunasi hutang-hutang orang lain. Karena saking kelimpahannya berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Wow, Anda percaya. Karena itu kuncinya dulu. Kalau sudah dengerin gitu sudah. Tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tanpa iman Anda nggak bisa masuk dalam covenant sama Tuhan.
Kalau ada di antara saudara bergumul dengan sakit penyakit, nggak sembuh-sembuh. Sudah berdoa percaya nggak sembuh-sembuh. Tapi Tuhan ngomong sama saudara, aku akan menyembuhkan engkau. Bukan hanya engkau sembuh, tapi aku akan mengurapi engkau. Engkau akan berdoa, tumpang tangan pada yang sakit. Dan orang-orang yang sakit itu akan disembuhkan melalui doamu. Itu percaya itu. Cuma satu yang percaya. Saya berdoa, Anda percaya, Anda percaya, Anda percaya, Anda percaya. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada, gak bisa masuk covenant. Hanya dengan iman kita bisa masuk covenant. Mungkin ada di tempat ini sudah berdoa untuk pemulihan keluarga sekian tahun. Ada doa supaya suamimu dijamah Tuhan, bertobat, dipulihkan. Bukannya tambah baik dia, bukannya bertobat dia, tambah gila dia. Saudara berdoa, Tuhan supaya suamiku gak pulang malam lagi. Benar gak pulang malam, pulang pagi dia saudara. Tapi Tuhan janji sama saudara, setelah sekian tahun Anda berharap dan tidak terjadi apa-apa. Tuhan ngomong sama saudara, aku akan memulihkan keluargamu. Bahkan aku akan pakai engkau untuk memulihkan keluarga-keluarga yang lain, pernikahan-pernikahan yang lain. Iman, iman, iman. Itu yang akan membawa saudara masuk dalam covenant sama Tuhan. Abraham itu sudah percaya sama Tuhan, percaya-percaya. Tapi sampai dia gak subur, sampai istrinya mati haid, tetap belum punya anak. Mari kita lihat ketika Tuhan ngomong, bukan hanya aku kasih kamu anak, tapi aku akan buat kamu jadi bapak banyak bangsa. Mari kita lihat, ketika Tuhan janji kayak gitu, Abraham lihat tuh di langit, hitung sebanyak itu keturunanmu. Mari kita lihat responnya Abraham, ayat berikutnya, ayat 6. Lalu, apa responnya? Percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya berdoa hari ini, apapun janji Tuhan dalam hidup saudara, setidak masuk akal apapun, engkau percaya. Ada yang selama ini doa supaya Tuhan kasih tempat, kasih uang untuk bayar sewa kontrak. Saya mau ngomong sama saudara, berkatmu akan besar. Bukan hanya bayar sewa kontrak. Anda akan punya rumah milik Anda sendiri. Ketika saudara dengar itu, saya berdoa responmu sama seperti Abraham. Lalu percayalah Jonathan kepada Tuhan. Wow, karena kalau dalam hati kita dengar firman Tuhan dan kita ngomong apa? Iya, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Nggak bisa. Anda mau jalan apapun sama Tuhan, Anda mau masuk dalam covenant sama Tuhan, mau mengalami penggenapan janji Tuhan sama Tuhan, it takes faith. Butuh yang namanya iman. Sekali lagi saya berdoa, iman itu bangkit dalam hati saudara. Iman untuk percaya yang secara akal manusia tidak bisa dipercaya. Tapi dalam hatimu engkau tetap percaya. Haleluya. Saya mau tunjukkan sama saudara, kan ditulis tadi, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Benar gak? Percaya kan? Itu bicara iman kan? Nah, mari saya tunjukkan sama saudara, percayanya Abraham itu kayak gimana? Sehingga nanti ketika saudara percaya sama Tuhan, beriman sama Tuhan, Anda ngerti yang namanya percaya itu gimana sih? Kita baca. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Ini the way of faith. Ini bagaimana Abraham percaya kepada Tuhan. Ditulis begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham
berharap juga, dan percaya. Kadang-kadang kita berani percaya kalau masih ada kemungkinan secara manusia bahwa hal itu akan terjadi. Tapi akan ada orang-orang di tempat ini yang dilatih imannya sama Tuhan. Engkau sampai dalam kondisi sudah tidak ada lagi perhitungan secara manusia. Sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak masuk akal lagi. Tidak ada dasar untuk berharap. Tetapi engkau tetap berharap. Engkau tetap percaya. Utang itu mungkin dihitung gimana pun nggak mungkin lunas. Tetapi engkau tetap percaya. Suamimu dipikir dengan cara kayak gimana pun, model kayak dia nggak mungkin mau bertobat. Kerasnya luar biasa, kasarnya luar biasa, nggak suka Yesusnya luar biasa. Tetapi engkau tetap percaya. Oh. Jadi iman itu nggak ada urusannya dengan dasar pertimbangan manusia. Anda ketika Tuhan janji, aku akan memberikan engkau berkat. Aku akan memberikan engkau masa depan yang gilang gemilang. Saya mau ngomong sama saudara, keadaanmu saat ini seterbatas apapun tidak ada urusannya sama janji Tuhan itu. Karena dia yang dengan firman-Nya sanggup membuat yang tidak ada jadi ada. Dengan firman-Nya dia ngomong jadilah terang, maka terang jadi. Jadilah tumbuhan, maka tumbuhan jadi. Jadilah sembuh, maka kesembuhan jadi. Jadi kalau kita mengukur janji Tuhan, firman Tuhan dengan keadaan kita sekarang terlalu kecil yang Anda bisa alami bersama Tuhan. Engkau nggak sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhanmu sanggup melakukan segala perkara. Hari ini against all odds, melawan semua kemungkinan, melawan semua pertimbangan situasi dan kondisi manusia, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, engkau tetap berharap, engkau tetap percaya bahwa oleh bilur-bilurnya sakit penyakitku sembuh. Engkau tetap percaya satu orang diselamatkan, seisi keluarga kita selamat. Haleluya. Engkau tetap percaya bersama Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib. Yang percaya sekali lagi kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Lanjutkan pembacaan tadi. Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Imannya tidak menjadi lemah. Anda harus tahu iman itu bukan gini. Bukan sekejap sekarang kita percaya. Loh kok nggak terjadi? Bukan kayak gitu. Abraham itu, iman itu sebuah proses perjalanan hidup. Dan di dalam proses perjalanan hidup itu, dia nunggu bertahun-tahun janji Tuhan tidak tergenapi. Hebatnya dalam proses bertahun-tahun yang panjang itu, imannya tidak menjadi lemah. Belum melihat apa-apa, tapi imannya tidak menjadi lemah. Mulai hari ini setiap orang di tempat ini, imanmu tidak menjadi lemah. Amin. Abraham imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui. Jadi iman itu di satu sisi tahu. Abraham lihat, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Sudah dia ngerti secara manusia ini, tubuh ini gak mungkin bisa punya anak. Istrinya gak mungkin bisa punya anak. Dia tahu. Iman itu bukan bodoh. Abraham di satu sisi tahu tubuhnya sudah menjadi sangat lemah. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Keuanganmu mungkin sekarang sudah sangat lemah. Tetapi imanmu tetap kokoh di dalam Tuhan. Amin. Mungkin di dalam perjuangan, pengharapan. Anda bukan dalam posisi yang di atas. Anda yang posisi di bawah terus. Janji firman Tuhan tetap naik. Tidak turun. Tapi yang kau alami turun terus gak naik-naik.
saat ngalami seperti itu, mungkin ada yang sedang ngalami, saya tantang saudara, imanmu tidak menjadi lemah. Bahkan hari ini doa saya, imanmu tambah kuat, tambah gigih, tambah kokoh, tambah percaya di dalam Tuhan. This is the way of faith. Ini caranya beriman. Beriman itu bukan, aku percaya, terus dirasa-rasain, kok gak sembuh? Itu bukan iman. Iman itu adalah sebuah proses yang sekalipun tidak melihat apa-apa, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun kita tahu, Abraham tahu tubuhnya menjadi sangat lemah, tapi dia tetap percaya. Lanjutkan lagi. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Belum punya anak nih saudaraku. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Sudah tertutup. Abraham tahu banget itu. Tapi walaupun tahu, imannya tidak menjadi lemah. Mungkin pintu-pintumu sudah tertutup sekarang. Jalan keluarmu tertutup sekarang. Relasimu tertutup sekarang. Tetapi imanmu tidak menjadi lemah. Wow. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah. Terhadap apa? Janji Allah. Apakah Anda percaya ada janji Allah dalam hidup saudara? Terhadap apa? Janji Allah. Ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Wow. Jadi ini amazing banget karena keadaan berbalik banget dengan janjinya Tuhan. Tetapi imannya tidak menjadi lemah. Melainkan semakin diperkuat di dalam kepercayaan. This is the way of faith. The way of faith itu bukan kalau kita percaya terus tanda tanya baik. Ada tanda tanya bakal terjadi. Wah kayaknya ini bakal terjadi. No. Itu bukan iman. Itu perasaan. Itu perhitungan manusia. Itu bukan berjalan berdasarkan iman. Itu berjalan berdasarkan akal manusia, perasaan manusia. Dan tanpa iman, kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun perhitungan manusia, sekalipun akal manusia, sekalipun perasaan kita, benar-benar kayak sudah, nggak mungkin lah, sudah kayak lemes lah menurut perhitungan manusia, sudah nggak ada harapan lagi lah. Abraham, imannya tidak menjadi lemah. Melainkan semakin percaya, diperkuat di dalam kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Satu persatu dalam hidup kita, Anda sedang menghadapi pergumulan masing-masing. Anda mungkin sedang menghadapi proyek yang kayaknya membuat saudara lemes. Kayaknya Anda dalam keadaan tidak berdaya. Anda kayaknya gak ada jalan keluar lagi. Tapi hari ini ambil keputusan percaya. Percaya. Tutup telinga terhadap perkataan manusia. Hanya ngomong amin terhadap perkataan Tuhan. Kalau saya bergerak dengan perkataan manusia, dulu saya ingat, saya pertama kali diutus jadi gembala, membuka gereja, merintis gereja, memimpin gereja umur 20 tahun. 20 tahun. Dan banyak gembala sidang, banyak orang-orang baik yang lain ngomong kayaknya terlalu muda. 20 tahun, nggak mungkin bisa memimpin gereja. Saya belajar satu hal. Kalau saya waktu itu dengarkan perkataan manusia, saya tidak jadi seperti saya jadi sekarang. Against all odds, melawan semua perkataan manusia, pertimbangan dan kemungkinan manusia. Walaupun mereka orang-orang baik yang mengasihi saya,
Mereka nggak ngomong itu untuk menjerumuskan saya. Tetapi saya dalam hidup saya harus belajar untuk mendengar perkataan Tuhan dan percaya. Titik, itu aja. Dan ternyata anugerah Tuhan yang memampukan. Harusnya nggak bisa. Benar perhitungan mereka itu harusnya nggak bisa. Tapi karena kuasa Tuhan yang tidak bisa, jadi bisa. Wow. Waktu Tuhan ngomong sama saya tentang covenant of blessing, gak perlu hutang. Pakai kuasa Tuhan. Itu kayak menantang saya di level yang belum pernah sebelumnya. Karena zaman dulu, saya kalau melangkah semuanya serba hutang. Beli handphone, hutang. Dicicil ya. Beli mobil, KPM. Oke, kredit. Beli rumah, kredit. Bahkan sampai bangun gereja, kredit juga. Jadi dulu saya pokoknya hutang. Karena kalau nggak hutang gimana bisa? Nggak mungkin. Itu di pikiran saya dulu. Sampai Tuhan ngomong sama saya, apa yang bisa dilakukan oleh hutang yang kuasa Tuhan tidak bisa lakukan. Dan Tuhan buat deal sama saya. Dalam hidup saya. Tanpa hutang. Tapi dengan kuasa Allah. Bisa. Coba Anda renungkan itu. Dimulai dengan percaya. Kalau Anda dengar perkataan begini, di pikiran kita masih, apa iya, apa mungkin. Begitu yang di pikiran yang main, langsung ketutup imannya. Dan kita ngomong tidak bisa. Tapi terhadap janji Tuhan, terhadap perkataan Tuhan, saya ngomong percaya. Itu dulu, percaya dulu. Caranya gimana Pak? Enggak tahu. Yang penting percaya. Dan benar, Tuhan membuktikan kuasanya lebih besar dari kuasa hutang. Yang percaya dengan hutang, saya mau ngomong sama saudara, kuasa Tuhanmu terlebih besar. Haleluya. Dan Tuhan buktikan, di masa pandemi pembangunan gedung ini pun jalan tanpa hutang. Jadi, di masa pandemi, orang ngomong tuh gak mungkin. Bahkan tanpa janji iman. Masih ingat pada waktu itu? Gak ada pengumuman. Kita janji iman waktu itu ya hanya setelah gedung ini hampir jadi. Itu aja untuk memberi kesempatan kepada jemaat menabur sehingga Anda bisa mengalami anugerah yang sama. Tapi tanpa itu pun jadi. Tanpa pengumuman, tanpa hutang, tanpa apapun. Jadi. Bukan cuma tempat ini. Di masa pandemi kemarin. Gereja kita di berbagai tempat. Jadi. Gedung-gedungnya jadi semuanya. Apa yang hutang bisa lakukan, yang kuasa Tuhan tidak bisa lakukan. Coba Anda pikirkan itu. Dan kalau saudara percaya dengan kuasa Tuhan, mulai hari ini, engkau akan tersenyum dalam hidupmu. Karena melangkahmu maju, bukan dengan hutang yang akan mencekik, yang akan memberatkan, yang akan menyesakkan, yang akan membuat gak bisa tidur, yang akan membuat depresi dan stres. Tapi mulai hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, ketenangan yang dari Tuhan akan bertahta di dalam hati saudara. Anda akan melangkah from strength to strength, dari kekuatan pada kekuatan, menuju kemuliaan Allah yang ajaib. Kita nanti bangun pusat kegeraan Roh Kudus, tanah yang Tuhan kasih sama gereja kita di Solo, 20 hektar. Ada orang-orang yang ngomong sama saya itu proyek triliunan. Dan ada orang-orang yang sudah ngomong sama saya, ini aksesnya ke bank ini, ke bank itu, untuk kredit ini, kredit itu. Saya cuma tersenyum saja, saya ngomong thank you. Karena saya tahu bersama Tuhan tidak ada yang mustahil.
tanpa hutang jadi. Kita bangun panti asuhan tanpa hutang jadi. Kita bangun bukit doa tanpa hutang jadi. Kita bangun gedung gereja tanpa hutang jadi. Kita bangun sekolah tanpa hutang jadi. Semua yang akan kita bangun tanpa hutang. Anda tanya sama saya, Pak, apakah itu artinya kita sudah punya uang di bank numpuk sehingga untuk ngerjain sudah ready semuanya? Oh. Mungkin 1%-nya aja belum ada. Kalau semua saldo kita dikumpulin, ya, semua saldo kita di semua rekening kita dikumpulin, mungkin 1%-nya aja belum ada. Waktu memulai ini juga sama. Ketika kita mulai proyek ini, belum ada 1%-nya. Tapi apa yang hutang bisa lakukan, yang kuasa Tuhan tidak bisa lakukan? Kalau saudara tahu jawabannya, saya tahu jawabannya. Saya pilih berjalan dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kuasa hutang. Dan di situ saya melihat pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang sanggup dipikirkan dan dibayangkan manusia. Tuhan kerjakan. Haleluya. Saudara doa ya, kalau Tuhan izinkan, kita nanti akan bangun gedung gereja terbesar di Indonesia. Rekor baru akan terpecahkan. Kita doa ya. Kita doa ya. Ini belum ada apa-apa ini. Ini baru adanya tanah aja. Tuhan baru ngasihnya tanah aja. Ya, tapi itu muncul kerinduan di hati kita. Nah, kita doa ya. Tapi sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan saya berdoa, Anda yang ada di tempat ini, impartasi terjadi dalam hidup saudara. Karena Alkitab ngomong urapan mengalir dari atas ke bawah. Semua jemaat keluarga Allah terima impartasi, terima pengurapan, terima blessing. Tahun ini terobosan-terobosan besar yang tadinya mustahil menurut pikiran saudara, menurut batasan saudara. Tapi tahun ini terjadi. Terima mujizat. Terima mujizat. Terima mujizat. In the name of Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuncinya yang pertama apa? Percaya. Dari yang tadinya hutang terus. Sekarang jadi tanpa hutang. Bahkan waktu pandemi bukan hanya proyek-proyek kita selesai. Hutang kita semuanya beres. Dan kita sekarang benar-benar zero debt. Kita sekarang benar-benar nol. Hutangnya nol. Lewati masa pandemi, hutangnya nol. Buat covenant sama Tuhan, buat covenant sama Tuhan, buat covenant sama Tuhan. Anda kalau dengar kesaksian kayak gini nih, kok terjadinya gampang banget ya? Ini bukan gampang banget. Abraham punya satu anak, waktu orang lihat begitu Ishak lahir, sekarang Abraham jadi bapak banyak bangsa, kok kayaknya enak banget ya, gampang banget ya. Tapi jalannya sama Yesus itu yang mahal, itu covenantnya sama Tuhan. Dia disuruh pergi dari negeri asalnya, dia pergi. Dia disuruh kemana sama Tuhan, dia kemana. Untuk semua kesaksian yang Anda dengarkan ini, saya mau ngomong sama saudara. Tersedia juga Anda bisa alami kalau saudara ada dalam covenant. Ada dalam perjanjian. Kalau Anda di luar perjanjian cuma dengar gini terus kemudian nyoba-nyoba. Ya saya percaya. Coba saya lihat terjadi enggak. Forget it. Karena ini a walk with Jesus. A lifetime walk. Ini adalah perjalanan seumur hidup di dalam perjanjian kita sama Tuhan. Haleluya. Bahkan ini lebih dari sekedar bernasar. Kemarin ada yang tanya apa bedanya bernasar sama covenant, sama perjanjian. Saya sederhana, bernasar itu seringkali lebih ke satu event gitu, satu kejadian. Anda dalam situasi terdesak, Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau melepaskan aku dari keadaan ini, aku berjanji, ini yang aku lakukan. Itu nasar. Dan itu bagus. Itu juga tercover di dalam perjanjian. Tapi perjanjian lebih luas dari bernasar. Covenant itu saudaraku, perjanjian itu adalah perjalanan hidup kita.
jalan bersama dengan Yesus. All the way with Jesus. Jalan apapun terjadi. Tetap percaya. Tidak bimbang, tidak lemah imannya. Tetap kuat, percaya sama Tuhan. Sampai akhirnya tetap percaya. Lihat ya, Abraham itu percayanya sampai akhir loh. Baca nih. Di Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Karena beriman juga, maka Abraham mempersembahkan Ishak sebagai kurban ketika ia diuji Allah. Adakah di sini yang tanpa sadar engkau sedang diuji Allah? Abraham mengalami itu. Kepada Abrahamlah Allah memberikan janjinya, namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu. Allah telah berkata kepada Abraham, melalui Ishak inilah engkau akan mendapat keturunan yang aku janjikan kepadamu. Ayat 19 perhatikan sekarang. Perhatikan ayat 19. Abraham yakin bahwa Allah sanggup apa? Sanggup apa? Lihat ini. Ini batasan imannya Abraham, Anda lihat. Abraham yakin bahwa Allah sanggup apa? Menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Jadi boleh dikatakan Abraham sudah menerima kembali Ishak dari kematian. Jadi bahkan Ishak sudah dikasih pun, terus Tuhan suruh persembahkan, Abraham sedang diuji imannya oleh Allah. Wow. Dan Abraham percaya seandainya dia persembahkan Ishak mati, imannya Abraham ngomong gini, Allahku sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Wow. Tuhan mau memberkati saudara dan engkau percaya, tapi kenyataannya bangkrut. Bangkrut pun, aku tetap percaya Allahku sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati, hidup kembali, bangkit kembali, pulih kembali, bahkan berlipat kali ganda. Kepercayaan seperti itu yang hanya orang yang covenant sama Tuhan yang akan terus pegang imannya. Kalau orang nggak di dalam covenant, nggak dalam perjanjian, kita percaya. Kenyataannya kayak gini, habis. Terus nggak percaya. Jadi imannya tuh iman selama melihat. Begitu tidak melihat atau melihat yang sebaliknya, kita nggak percaya. Tapi Abraham, bahkan Ishak mati pun, dia tetap percaya Allahnya sanggup menghidupkan kembali Ishak dari kematian. Gereja ini tuh hasil iman kayak gitu. Dulu gereja kita sudah pernah jalan di Jakarta hampir 10 tahun. Terus mati. Karena nggak jalan, nggak bertumbuh, mati. Bubar, berhenti. Setelah 10 tahun berjuang dan kandas, tapi Bapak rohani kita Pak Obaja tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati. Dan dia ngomong sama saya, ke Jakarta, mulai lagi gereja kita di Jakarta. Dan dimulai kembali yang sudah mati dulunya. Coba Anda lihat, bagaimana sekarang jadi banyak bangsa. Kalau saat ini bisnismu mengalami kematian, reputasimu mengalami kematian, impianmu mengalami kematian, kandas, harapanmu kandas. Jangan ngomong itu final. Buat orang yang percaya, apa yang dunia ngomong dan pikir sudah final. Tapi Allahku sanggup menghidupkan kembali apa yang sudah mati, hidup kembali. Hari ini saya berdoa visi dan impianmu yang sudah mati hidup kembali. Saya nubuatkan di dalam nama Yesus keuanganmu yang sudah sempat mati hidup kembali. Masa depanmu yang sudah mati hidup kembali. Kebahagiaan rumah tanggamu yang sudah kandas hidup kembali.
Kalau Anda percaya, jadi, jadi, jadi. Amin. Bahkan saya ngerasain saat ini juga, detik ini juga. Waktu saya ngomong sama saudara. Bukan hanya itu akan hidup kembali. Tuhan akan membuat 7 kali ganda. Lebih dari yang dulu. Lebih dari yang sebelumnya. Tuhan akan pulihkan. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tahun ini Anda akan melihat kemuliaan. Tahun ini akan ada kebangkitan. Tahun ini akan ada kemenangan. Tahun ini akan ada keajaiban. Tahun ini mujizat. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Mau buat covenant sama Tuhan? Mau buat covenant sama Tuhan? Anda kalau coba percaya, coba berdoa, coba puasa, nggak ngelihat apa-apa, berhenti. Anda lebih baik nggak mencoba karena Anda akan rugi. Ayo jalan sama Yesus all the way sampai akhir bersama dengan Yesus. Sekali Yesus sampai akhir, tetap Yesus, dia yang pertama, dia yang terutama, dia segalanya, dia yang paling berarti dalam hidup kita. Karena itu saya tantang saudara untuk membuat perjanjian sama Tuhan. Nanti saudara akan dibagikan kartu perjanjian ini. Ini adalah kartu perjanjian kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Semua yang Anda inginkan, semua visi, impian, semua blessing, semua apapun itu masuk dalam paket ini. Semuanya ditambahkan. Tetapi carilah terlebih dahulu, apa? Kerajaan Allah. Perluas kerajaan Allah terlebih dahulu. Perluas kerajaan Allah gimana caranya? Buat Tuhan kerajaan Allah diperluas. Kalau jiwa-jiwa diselamatkan. Kalau keluargamu yang belum bertobat, dibawa datang kepada Yesus, terima anugerah, keselamatan. Kalau teman-teman saudara, orang-orang sekeliling saudara, sebanyak mungkin orang terima, semakin banyak orang diselamatkan, semakin luas kerajaan Allah di muka bumi ini. Jadi Tuhan itu, Yesus sendiri, Matius 6 ayat 33 ini, Yesus sendiri yang menantang kita. Ayo cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran, perluas dulu kerajaan Allah. Yesus yang ngomong, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Engkau yang sedang mengalami pengurangan, bukannya penambahan, tapi pengurangan terus. Malah habis. Buat covenant sama Tuhan. Dalam hidupmu akan selalu ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Engkau benar-benar kerja buat Tuhan. Jangan cuma istilah ya. Abraham itu percayanya sama Tuhan. Bukan cuma istilah, bukan cuma di mulut, dia benar-benar percaya. Disuruh pergi, dia pergi. Disuruh ngapain, dia ngapain. Disuruh mempersembahkan Ishak, dia persembahkan Ishak. Kita ini jangan cuma istilah, ngomong, oh ya, mengutamakan kerajaan Allah, mencari kerajaan Allah. Tantangan saya buat saudara, kerja benar buat Tuhan. Jadi saksi Kristus. Selamatkan jiwa-jiwa. Tiap bulan 1. Tiap tahun 12. Ayo. Saudara janji sama Tuhan. Tuhan pakai hidupku, pakai lidahku, pakai tanganku, pakai kakiku, pakai seluruh hidupku. Aku akan cari kerajaan Allah, aku akan berjuang untuk selamatkan jiwa-jiwa. Jalan sama Tuhan, berjuang. Benar-benar jangan cuma istilah. Ya gak apa-apa kalau berjuangnya istilah, nanti berkatnya juga cuma istilah. Penambahannya juga istilah. Semuanya ditambahkan kepadamu. Istilahnya gitu. Tapi gak real. Mulai hari bayar harganya real. Jadi saksinya real. Selamatkan jiwanya real. Dan nanti Anda akan saksikan. Anda buat covenant ini sama Tuhan. Satu demi satu. Semuanya penambahan itu akan dimanifestasikan. Dan akan dikerjakan. Terjadi itu dalam hidup saudara. Amin. Jadi nanti saudara akan terima kartu perjanjian kerajaan Allah ini. Terus kemudian di bagian belakangnya
saudara tuliskan nama-nama jiwa-jiwa. Anda doakan, bawa di rumah. Didoa ini nggak perlu dikembalikan ya. Kartu ini saudara, untuk saudara, ini milik saudara nanti. Ini antara saudara sama Tuhan. Anda nggak ngapa-ngapain juga nggak masalah juga. Tapi ini adalah tindakan profetik kita. Tuliskan itu. Jiwa-jiwa yang Anda mau jangkau. Anda doain, Anda perjuangkan untuk dibawa sama Tuhan. Anda tuliskan nama, Anda tanda tangan sendiri, tulis tanggalnya, kapan covenant-mu sama Tuhan dimulai. Ini antara saudara sama Tuhan. Anda sekali lagi nggak perlu kembalikan kartu ini. Ini cuma tindakan profetik Tuhan. Ini ya Tuhan. Aku akan cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dengan semua kebenarannya. Dan nanti akan Anda melihat Tuhan yang setia, yang menggenapi janjinya kepada Abraham. Tuhan yang sama akan genapi setiap janjinya dalam hidup saudara. Anda percaya itu? Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. Mari bersama-sama angkat dua tanganmu, katakan, Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik. sekali lagi. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Aku percaya, haleluya. Aku percaya pada firman-Mu, aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba milik-Mu. di gereja ini saudara tidak sekedar mendengarkan pengajaran yang enak didengar telinga. Engkau akan diberkati, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Not only that, tapi Anda akan ditantang untuk jalan bareng bersama Yesus. Hidup lebih dalam lagi. Yang tadinya kita jadi orang Kristen bebas-bebasan. Tapi saudara sekarang ditantang. Jadi anak Tuhan. Ayo masuk di dalam covenant sama Tuhan. Bahwa kita jadi umatnya. Dia milik kita. Kita jadi miliknya. Dia jadi milik kita. Jadi ada ikatan, covenant, perjanjian. Itu yang akan membawa perbedaan. Dimensinya akan berbeda sama orang yang bebas-bebasan. Sama halnya di luar sana juga sama. Ada suami istri yang dalam covenant. Dalam ikatan perjanjian pernikahan. Tapi ada pasangan-pasangan yang mau hubungan suami istri. Tetapi tidak mau covenant, perjanjian, pernikahan. Dan itu sama sekali berbeda dimensinya. Saya berdoa sama Yesus. Anda dalam covenant. Sama Yesus Anda punya perjanjian. Anda jalan bareng sama Yesus. Ada ikatan perjanjian sama Tuhan. Di gereja ini saudara akan ditantang untuk membuktikan Allahmu itu hidup.
Allahmu itu nyata. Bukan cuma sekedar di permukaan, di penampilan kita beribadah. Tapi dengan Tuhan. Tapi teman-teman saudara, Anda bisa cerita teman pribadi bersama dengan Tuhan. Anda bisa cerita sama teman-teman saudara. Anda bisa ceritakan sama anak-anak saudara. Bagaimana Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Karena itu so real. Tuhan yang kita sembah itu begitu nyata. Begitu hidup. Untuk semua kesaksian-kesaksian yang saya bisa ceritakan sama saudara. Semuanya itu dimulai dari covenant. Orang bisa buat yang saya buat persis, tapi belum tentu kesaksian yang sama akan muncul. Kenapa? Karena di dalam covenant dan di luar covenant itu beda. Apa yang dilakukan oleh Abraham itu di dalam covenant. Yang dilakukan Daud dalam covenant. Saya berdoa hari ini Anda mau buat covenant sama Tuhan. Memang belum dibagikan ini, nanti aja waktu pulang Anda bisa minta kartu perjanjian kerajaan Allah ini. Tapi siapa di sini yang mau covenant perjanjian kerajaan Allah ini sama Tuhan? Matius 6 ayat 33. Siapa di sini yang mau ngomong, Tuhan dalam hidupku aku mau cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya ditambahkan kepadamu. Anda yang mau itu, mari angkat kedua tangan saudara. Katakan Tuhan Yesus. Aku mau buat covenant. Aku mau buat perjanjian. Perjanjian kerajaan Allah. Mulai saat ini aku mau cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Dengan kebenarannya. Aku mau jadi Allah Tuhan. Jadi saksi Kristus. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Setiap tahun 12 jiwa aku mau berjuang. Aku mau berjuang. Pakai aku Tuhan. Mulai hari ini perjanjian itu dimulai. Mari masing-masing doa sama Tuhan saudara. Doa sama Tuhan. Buat deal. Buat perjanjian. Dimulai. Covenant ini dimulai. Perjanjian ini dimulai. Oh, jadi saksi itu bukan kalau sempat. Itu bukan kalau bisa, kalau gak sungkan. Tapi jadi saksi itu covenant. Bayar harga itu covenant, perjanjian. Aku mau Tuhan, pakai hidupku. Pakai hidupku ya Tuhan. Aku mau. Oh, ralapasyara, lapo. Jesus. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Mu. Tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Sekarang jemaat sendiri, jemaat saja katakan, aku percaya. Ini umat-Mu Tuhan. Umat perjanjian. Umat perjanjian Allah. Umat perjanjiannya Allah. Kita sebagai satu kesatuan gereja hari ini masuk dalam covenant bersama Tuhan. Aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku. Tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Tetap setia pada perjanjian.
hamba milik-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nanti waktu pulang silakan saudara minta para asyir. Sudah disiapkan atau belum? Sudah ya. Jadi Anda bisa minta kartu ini. Ini adalah dealing urusan pribadi kita sama Tuhan. Ya, saudara tulis nama pun, tanda tangan pun itu antara saudara sama Tuhan. Itu sebuah tindakan profetik yang kita lakukan untuk memulai covenant sama Tuhan. Amin. Mari angkat dua tangan saudara. Terima blessing ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan amin.